Ada sebagian atau beberapa kreator merasa susah sekali begitu ya untuk mendapatkan subscriber. Jangan buru-buru menyalahkan algoritma YouTube ya. Pahami dulu penyebab ataupun faktornya. Nah, pada video kali ini nanti saya akan membahas konteksnya, yaitu formatnya videonya berbentuk long ya, bukan video short. Nah, di sini siapa nih yang mengalami hal yang sama, yaitu merasa sudah membuat konten cukup banyak begitu ya, tetapi susah sekali mendapatkan subscriber. Nah, jika di sini ada teman-teman yang mengalami hal demikian, berarti teman-teman berada pada video yang tepat ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas ya. Jadi tentang permasalahan susah sekali mendapatkan subscriber ini, jangan buru-buru menyalahkan algoritma yang menyatakan mungkin algoritma susah lah, ataupun algoritma itu tidak bisa dipelajari lah dan lain sebagainya. Nah, mungkin saja ada beberapa hal ataupun beberapa faktor yang kita sendiri masih belum tahu, atau ada beberapa hal yang perlu kita lakukan nih supaya channel kita itu bisa berkembang. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang akan kita bahas gitu ya, mengenai tentang mengapa sih kita kok susah sekali mendapatkan subscriber meskipun misalnya nih kita sudah membuat videonya cukup banyak ataupun cukup lama. Oke, langsung saja kita masuk ke alasan yang pertama. Alasan pertama yaitu perilaku penonton itu sendiri. Lalu yang kedua adalah topik videonya. Lalu yang ketiga yaitu call to action ataupun ajakan untuk subscribe ya. Lalu yang keempat adalah kualitas dari video teman-teman. Oke, dari keempat faktor itu tadi kita bahas satu persatu supaya lebih detail dan teman-teman bisa memahami penyebab-penyebabnya ya. Oke, kita bahas untuk faktor yang pertama, yaitu dari segi penontonnya itu sendiri. Nah, hal ini menjadi sangat penting ya bagi kita para kreator untuk bisa mendapatkan subscriber atau bahkan juga jam tayang juga ya. Nah, yang perlu dipahami, penonton itu memiliki kecenderungan mau subscribe sebuah channel yang dari video mereka lihat itu jika videonya mereka rasa bermanfaat begitu ya, ataupun berkesan, ataupun menghibur, ataupun video kita itu topiknya sesuai dengan minat mereka, barulah mereka mau subscribe channel dari video mereka lihat. Nah, hal-hal semacam ini kalian bisa mempelajarinya ataupun kalian bisa mengevaluasinya. Yang pertama nih, kalian bisa melihat dari YouTube Studio. Di bagian analitik pada bagian video itu kan sudah ada beberapa fitur ataupun beberapa hal yang bisa kita pelajari supaya kita paham nih minat dari penonton kita itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita bisa mempelajari personalisasi konten. Jadi supaya konten ataupun topik yang kita buat itu bisa benar-benar sesuai dengan apa sih maunya penonton kita. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan survei channel yang mungkin niche-nya sama dengan channel kita, yang channelnya itu mungkin sudah jauh lebih lama ataupun sudah jauh lebih berkembang daripada channel kita begitu ya. Kita bisa mengevaluasi bagaimana cara pembawaannya, lalu bagaimana mereka itu mengangkat topik-topik tertentu. Nah, dari kita mempelajari channel-channel yang niche kontennya itu sama dengan channel kita, ini akan membuat channel kita bisa lebih terarah ya. Jadi bagaimana cara penyampaian terhadap penonton itu supaya lebih personalisasi kontennya lebih dapat dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu topik video. Nah, yang perlu kita ketahui, tidak semua topik video itu bisa menghasilkan subscriber secara cepat ya. Ini semuanya butuh proses nih. Misalkan nih, kita membahas tentang topik video bermusik. Apapun itu ya. Misalkan nih, musik remix mungkin, atau relaksasi musik, ataupun musik-musik yang sedang hits. Kecenderungan penonton jika mencari sebuah video tentang musik, ya tinggal cari musiknya, lalu play dan dengerin deh. Jadi mereka tidak melihat channelnya ini channelnya siapa, lalu tidak melihat videonya itu seperti apa. Yang terpenting video mereka cari tentang sebuah musik itu tadi sudah ketemu, ya tinggal mereka dengerin aja begitu ya. Nah, jika seperti ini artinya apa? Artinya adalah dampak dari kreatornya itu mungkin bisa saja mendapatkan jumlah jam tayangnya itu langsung banyak gitu ya. Karena untuk jam waktu tontonnya itu durasinya cukup lama. Tetapi untuk mendapatkan subscriber itu cukup susah. Karena apa? Ya karena topik videonya itu tadi ya. Nah, lalu mungkin kita bandingkan dengan konten-konten ataupun channel-channel yang topiknya itu menjual aplikasi mungkin ataupun tutorial tentang aplikasi yang membagikan aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya. Misalkan aplikasi gaming ataupun aplikasi kebutuhan software di komputer atau laptop dan lain sebagainya. Nah, mungkin channel-channel seperti ini itu bisa mendatangkan subscribernya cukup cepat, tetapi bisa jadi untuk jam tayangnya mereka sedikit lambat. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Mengapa kok demikian? Karena misalkan nih ada beberapa channel yang membuat ataupun membagikan sebuah APK atau aplikasi,
Tetapi syaratnya harus melakukan subscribe ke channelnya terlebih dahulu. Jadi setiap ada penonton yang mau menggunakan aplikasinya, jadi wajib untuk subscribe. Nah, hal ini akan membuat channel tersebut untuk mendapatkan subscriber cukup mudah ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi topik video itu dapat mempengaruhi cepat lambatnya kita mendapatkan subscriber. Oke, kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu call to action ataupun ajakan untuk subscribe. Nah, hal ini sepertinya sepele begitu ya, banyak diremehkan oleh para kreator. Ngapain membuat call to action, lalu apa sih call to action itu? Jadi mereka itu meremehkan tentang ajakan untuk subscribe ini. Karena penonton itu bisa jadi ada kejadian seperti ini. Penonton ini ingin subscribe sebuah channel dari video yang mereka lihat. Tapi karena keasikan melihat video kita, mungkin karena video kita itu menghibur ataupun bermanfaat gitu ya, karena seriusnya melihat video kita, makanya mereka ataupun penonton kita itu lupa untuk subscribe. Nah, dari sini call to action ini sangat berfungsi, salah satunya ya untuk pengingat ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang juga perlu dipahami. Untuk melakukan call to action ini jangan terlalu agresif dan jangan menggunakan metode lama ya. Misalkan contohnya seperti ini. Belum apa-apa di awal video teman-teman sudah jangan lupa subscribe ya, share videonya dan jangan lupa like. Nah, kalau teman-teman di awal video saja sudah menggunakan metode seperti itu ataupun cara lama begitu ya, nah itu penonton juga bisa merasa kecewa atau sedikit ilfil begitu ya melihat konten kita karena belum apa-apa sudah mengajak subscribe ataupun like, share video dan sebagainya. Jadi hal yang bisa kita lakukan ya kita melakukan call to action itu yang pertama natural saja, jangan terlalu terlihat agresif begitu ya ataupun terlalu mencolok sekali begitu. Jadi kita bisa melakukannya yang pertama ya natural saja. Lalu yang kedua adalah jangan terlalu di awal-awal video teman-teman, tetapi juga jangan terlalu di tengah ataupun bahkan di akhir. Karena apa? Karena kalau kita melakukan call to action-nya itu di tengah atau di akhir, kita tidak bisa menjamin bahwa penonton itu melihat video kita itu sampai seberapa ya. Jadi kita bisa meletakkan call to action itu misalkan nih di detik 50 ataupun di menit pertama. Jadi ini saya kira waktu yang pas untuk kita mengajak penonton itu subscribe ya. Dan redaksi yang perlu teman-teman ucapkan, ingat yang pertama tadi ya, yaitu harus natural. Misalkan nih teman-teman bisa menggunakan redaksi seperti ini. Misalkan ini sebuah konten memasak begitu ya. Jadi teman-teman bisa mengucapkan redaksi seperti ini. Siapa nih di sini yang suka memasak? Teman-teman bisa subscribe channel saya untuk dapetin tips-tips menu masakan rumahan yang low budget. Nah, mungkin teman-teman bisa menyelipkan kata-kata seperti itu ya. Nah, jika kita lihat kata-kata di atas itu terlihat ya natural saja begitu ya, mengalir saja, tidak terlalu agresif seperti misalkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Belum apa-apa, kita sudah jangan lupa subscribe ya, jangan lupa share, jangan lupa like dan lain sebagainya. Nah, ini akan membuat penonton itu sedikit ilfil begitu ya. Oke, kita lanjut ke faktor yang terakhir yaitu tentang kualitas video. Kualitas video ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Meskipun kita menggunakan alat seadanya, tetapi pastikan kualitas dari video ataupun gambarnya, lalu kualitas audionya itu cukup standar gitu ya. Jadi ketika ada penonton yang melihatnya itu tidak merasa terganggu dengan kualitas baik dari video ataupun gambarnya maupun dari audionya. Karena apa? Karena bisa jadi nih penonton itu enggan subscribe ke channel kita karena merasa kecewa dengan video kita. Misalkan video atau gambarnya itu buram, tidak jelas. Jadi informasi yang disampaikan tidak tersampaikan ke penonton ya. Ataupun audionya misalkan tidak jelas. Jadi apa-apa yang disampaikan itu ada sedikit gangguan suaranya gitu ya, ataupun bising dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini perlu kalian evaluasi dan perlu kalian perhatikan. Meskipun, ya itu tadi, meskipun kita menjadi seorang kreator menggunakan alat seadanya, tetapi sebisa mungkin ketika kita mengeditnya ataupun ketika kita ambil take videonya, itu semaksimal mungkin ya. Karena yang perlu dipahami dalam konteks ini itu bukan seberapa mahal barang-barang yang kita buat untuk konten ya, tetapi seberapa kita bisa memahami dan bisa memakai barang-barang yang ada supaya bisa maksimal. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk terus mau belajar masalah editing. Bagaimana editing supaya tampilannya video kita atau konten kita itu lebih dinamis. Jadi ketika nanti ada penonton yang melihat video kita itu tidak merasa bosan ataupun kecewa dengan hasil dari edit kita ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya tentang faktor-faktor yang menyebabkan penonton itu enggan subscribe ke channel kita. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.